Halo rekan-rekan, kali ini kami akan mengajarkan tentang cara kita menanggapi konsumen. Oke, ini sebagai contoh, ada yang ngechat ke kita misalnya gitu ya, nanyain. Tentu kita akan mulai dengan basa-basi dulu gitu ya. Karena kita jangan langsung ngomongin mengenai orderan, apalagi ngomongin bisnis gitu. Karena kita tetap kembali yang kita harus tekankan adalah konsumen itu adalah manusia, dan akan lebih baik kalau kita ngobrol dulu, nanya nama. Ingat, nama setiap orang itu sangat bangga dengan namanya sendiri, dan akan lebih akrab kalau misalnya kita nanya namanya langsung. Oke, sebagai contoh di sini kita kenalan, nanya namanya dulu. Setelah itu langsung aja. Pastikan ingin mesen tas. Hati-hati, jangan sampai kita kenalan dan ternyata dia salah kontak ke kita, gitu ya. Nah, jika kita sudah kenalan dengan orang tersebut, maka kita bisa langsung to the point nanya tentang tas yang diinginkan gitu ya. Nah, yang pertama-tama kita harus nanya adalah jumlah. Hati-hati, karena banyak sekali yang memesan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan minimum quantity kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, tentu akan lebih mudah bagi kami produsen tas untuk mendapatkan orderan dengan contoh fotonya. Nah, apabila sang calon konsumen tersebut bisa memberikan foto, itu ada kemungkinan untuk closing lebih besar, karena memang mereka sudah pernah menggunakan tas juga untuk event atau kegiatan sebelumnya. Nah, apabila memiliki foto, selanjutnya juga akan memudahkan kami dalam memproduksi, karena tentu jenis tas itu memang hanya ransel, selempang, tas pakaian gitu ya, tetapi bentuknya kan beda-beda, desainnya seperti apa. Yang agak sulit adalah pada saat konsumen tidak mengerti tentang desain yang mereka inginkan. Nah, solusinya akan lebih baik kalau misalnya kita memberikan contoh nih, memberikan contoh model ransel. Tentu saja konsumen pun boleh untuk memberikan model ransel yang mereka inginkan. Misalnya cari di internet gitu ya, cari di internet, tinggal save as foto tersebut, lalu kirimkan ke kita. Asaronline.com akan sangat senang sekali apabila ada contoh fotonya meskipun dari internet, dan kami bisa memproduksi tas hanya dengan model yang diberikan dari internet, seperti itu. Tahapan selanjutnya adalah menanyakan tentang deadline dan tujuannya. Nah, sebagai catatan, karena rekan-rekan adalah seorang dropshipper, maka kami yang akan kirim barang tersebut dari Bandung. Nah, hal ini sangat mempengaruhi jangka waktu pengiriman. Kalau misalnya rekan-rekan mengirimkan untuk ke luar pulau, tentu waktunya cukup panjang pengirimannya ke sana. Nah, kami harus memperhitungkan berapa lama barang tersebut sampai di tangan konsumen. Ini sangat mempengaruhi juga ke deadline, karena yang kami kabarkan nanti adalah kapan kami beres produksi. Tentu kami akan memikirkan juga barang tersebut sampai nggak sesuai dengan tepat waktu. Kami tidak ingin mengerjakan sesuatu yang pasti kami tidak bisa kerjakan sesuai dengan tepat waktu. Kan nanti percuma kalau misalnya kita produksi dan akhirnya tas tersebut tidak dipakai gitu ya, tidak bisa digunakan sama sekali, hanya buang-buang uang untuk konsumen. Dan nama rekan-rekan juga akan menjadi jelek. Oke, selanjutnya di chat rekan-rekan sudah lihat bahwa kami memberikan acuan harga untuk setiap model tas yang kami berikan. Nah, yang perlu rekan-rekan pelajari adalah kami memberikan informasi mengenai jenis bahannya. Tentu ada perbedaan antara harga dengan menggunakan bahan Denier 300 di sini atau D300 dengan bahan Cordura seperti itu. Percakapan berlanjut mengenai berapa lama
sampai di lokasi. Sebagai contoh di sini kirim ke Jakarta, Bandung ke Jakarta kurang lebih 2 hari sih untuk yang ekspres gitu ya. Kami juga bisa one day, bisa menggunakan travel atau bis untuk sampai langsung ke Jakarta. Pada saat kami kirim pagi sampai Jakarta sore itu bisa, tapi akan lebih aman 2 hari lah kurang lebih. Nah, selanjutnya tentu yang harus rekan-rekan beritahukan kepada konsumen adalah kami memberikan sablon atau bordir gratis. Itu yang harus ditekankan, gratis untuk satu sisi satu warna. Nah, itu juga bisa rekan-rekan gunakan untuk mempromosikan nih bahwa kami memberikan sablon dan bordir gratis satu sisi satu warna. Karena tas pesanan biasanya memang membutuhkan penambahan logo untuk instansi mereka, untuk kegiatan mereka, untuk event yang mereka lakukan. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan informasi tersebut. Kalau rekan-rekan nonton sekarang, ini adalah konsumennya mencoba untuk nego. Nah, makanya rekan-rekan selalu tawarkan harga yang agak tinggi. Cukup tinggi lah, jangan terlalu tinggi-tinggi amat. Karena apabila rekan-rekan tidak meng-up harganya untuk profit rekan-rekan agak tinggi, nanti pada saat dinego seperti ini agak susah. Nah, tentu saja rekan-rekan berikan harga yang agak tinggi untuk bisa ada jeda ya mungkin sekitar 5.000, 10.000 dan tergantung dari barang tersebut ya, tergantung dari harga barang tersebut. Apabila rekan-rekan bisa memberikan harga nego, tentu akan menyenangkan bagi konsumen tersebut. Rekan-rekan ingat bahwa kami selalu menekankan untuk yang namanya product knowledge. Nah, rekan-rekan apabila mendapatkan pertanyaan seperti ini, rekan-rekan bingung misalnya, rekan-rekan bisa tanyakan kepada admin kami. Kami akan dengan senang hati memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan yang rekan-rekan bingungkan dari calon konsumen. Tapi akan lebih baik apabila rekan-rekan bisa langsung menjawabnya tentang kelebihan dan kekurangan. Karena sebenarnya yang ditanyakan oleh konsumen hal yang itu-itu saja, tidak terlalu banyak hal yang jauh. Dari segi harga, dari segi kualitas, dari segi karakteristik bahan. Karena kalau model kan sebenarnya kurang lebih kita bisa lihat secara visual dari foto yang sudah kita berikan, dari foto yang mereka berikan. Lalu kalau jenis tas ya kurang lebih sama, ada tas ransel, tas lempar. Tapi hal-hal detail seperti kualitas bahan itu akan biasanya jadi pertanyaan bagi calon konsumen. Nah, sebagai contoh, rekan-rekan harus memberikan perbandingan yang jujur. Kembali lagi, perbandingan yang jujur, jangan berat sebelah. Rekan-rekan hanya ingin supaya konsumen mengikuti saran yang rekan-rekan berikan, tetapi berikan pendapat yang rekan-rekan memang sudah tahu dan informasi yang kami berikan untuk rekan-rekan. Nah, akhir chatting memang biasanya seperti ini rekan-rekan. Jangan takut atau jangan merasa kecil hati. Karena memang rata-rata konsumen itu awalnya hanya nanya dulu. Jadi rekan-rekan memang harus memfollow up. Dan jarang sekali pada saat chatting pertama itu langsung closing gitu ya. Jadi ini memang diskusi awal. Dan tugas rekan-rekan adalah untuk memfollow up. Tugas rekan-rekan, jangan tunggu kabar dari konsumen. Oleh karena itu, rekan-rekan tanyakan kapan kira-kira waktu yang tidak mengganggu untuk kita follow up lagi. Karena hati-hati, kalau misalnya kita lupa untuk follow up atau konsumen tersebut lupa mengabari kita, ternyata waktu terus berjalan nih. Sedangkan deadline kan tidak bisa mundur. Nah, rekan-rekan harus segera memfollow up. Rekan-rekan harus segera memfollow up calon konsumen dan mendapatkan informasi secepatnya. Oleh karena itu, tanyakan kapan sebaiknya kita memfollow up mereka kembali. Dengan seperti ini, komunikasi akan terus berjalan dan jangan sampai kita putus komunikasi sebelum kita mendapatkan penolakan atau closing. Karena kami
Selalu mendoakan supaya rekan-rekan mendapatkan closing ya. Nah, itulah contoh dari cara memfollow up atau membuka percakapan yang biasanya terjadi pada saat ada seseorang yang ingin menanyakan tentang produksitas yang rekan-rekan tawarkan. Nah, memang pada kenyataannya nanti akan berbagai banyak skenario yang akan terjadi, tapi kurang lebih mereka akan menanyakan hal yang sama. Di video selanjutnya, rekan-rekan akan belajar bagaimana cara closing, bagaimana cara membantu untuk sampai ke closing. Sampai ketemu di video selanjutnya.